Mari dibuka di Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan di situ ada kata yang saya beri warna kuning, di dalam Dia, itu penting. Mendengar firman yang kedua. Yang ketiga, percaya. Lalu yang keempat adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dari satu ayat ini ada 4 hal penting. Saudara, ini semuanya warga surga. Katakan amin. Kapanpun dipanggil pulang, saudara pasti diterima di sana. Karena saudara memang di dalam Kristus saudara adalah warga surga. Kapanpun dipanggil. Itu anugerah, bukan usaha, bukan perbuatan baikmu, tetapi pemberian Elohim. Sehingga tidak ada yang membangga-banggakan diri. Saudara karena anugerah diselamatkan. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketahuilah 4 hal ini. 1, engkau di dalam Dia, in Christ. Dan saudara sebagai warga surga, saudara mesti tetap dengar firman. Sebagai warga surga, saudara hidup itu dengan percaya. Dan sebagai warga surga, saudara harus tahu bahwa engkau dimeteraikan Roh Kudus. In Christ, di dalam Kristus. Kalau saudara membaca Efesus 1 ayat 13 tadi, coba dilihat dari ayat 1. Ada banyak bertebaran kata in Christ, di dalam Kristus. Ayat 1, dari Paulus seorang rasul Yesus Kristus oleh kehendak Elohim kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus dan kepada yang setia di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau akan dibawa bisa setia sampai akhir. Ayat 3, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga. Di dalam Kristus saudara diberkati. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Di dalam Kristus saudara ditebus, dihapus kesalahanmu. In Christ. Dia telah menyingkapkan rahasia kehendaknya sesuai dengan perkenanan yang telah Dia rencanakan di dalam Kristus. Saudara di dalam Kristus itu dikenan oleh Bapa. Gak ada solusi lain. Solusinya adalah di dalam Kristus. Sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Kristus saudara pasti satu saat dipersatukan dengan yang di surga. Di dalam Kristus kita juga telah ditentukan untuk mendapatkan warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya. Di dalam Kristus saudara ini ditentukan untuk dapat warisan. Warisan tidak diberikan kepada yang bukan anak. Ini yang adalah anak. Jadi kalau saudara melayani Tuhan di ladang Tuhan, jangan pakai mental budak, mental upahan. Karena sebesar-besarnya upah budak akan kalah dengan warisan yang diterima oleh anak. Di dalam Kristus saudara itu anak, dan saudara menerima warisan. Dan kalau saudara melayani, bukan melayani sebagai budak, tetapi engkau sebagai anak. Bapa punya pekerjaan, saudara turut mengerjakan. Berikut sekarang di ayat yang ke-12, supaya kita yang telah menaruh harapan di dalam Kristus dapat menjadi pujian bagi kemuliaannya. Orang yang di dalam Kristus, dia yang akan bisa memuliakan, memuji, memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Jadi posisi saudara itu adalah di dalam Kristus. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Di dalam Dia kamu juga dimeteraikan. Jadi kekristenan zaman dulu adalah Dia di sini, Tuhan di sana. Tapi Kristen zaman sekarang tidak seperti itu, saudara. Dia in Christ. Kalau saudara punya mental in Christ, identity saudara adalah di dalam Kristus, itu hidupnya lebih enteng, lebih ringan. Misalnya saudara di atas pesawat ya, geruduk. Tenang saja, saudara tidak akan berdoa begini, Tuhan ada apa ini terjadi, tolonglah Tuhan, aku kepengen engkau datang mendekat kepadaku, ampuni aku. Enggak begitu. Karena saudara in Christ, saudara akan tenang. Saudara alami apapun, engkau akan tenang. Engkau di dalam Kristus. Bapa melihatmu bukan melihat dirimu, tetapi melihat Kristus.
sehingga engkau dibenarkan. Iblis melihatmu, bukan melihat dirimu, melihat Kristus, sehingga engkau bukan takut setan. Setan yang takut saudara. Dan saudara di dalam Kristus Yesus, engkau in Christ, engkau lebih besar dari segala persoalan saudara. Ayo kita tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Berikut sekarang tentang dimeteraikan. Di ayat ini kan ada ditulis dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa sih arti dimeteraikan itu? Bermakna kepemilikan. Efesus pasal 1 ayat 14, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya. Perhatikan ayat 13 tadi kan dimeterai. Itu sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Siapapun saudara yang dimeteraikan Roh Kudus, itu dimeteraikan sebagai miliknya. Katakan bersama saya milik Yesus. 1, 2, 3. Saudara itu berharga. Karena kasih Yesus, saudara itu berharga. Sangat berharga. Kalau ada orang menjelekkan saudara, mungkin karena wajah, lalu dia merendahkan saudara, tenang saja. Mungkin karena pendidikanmu, lalu merendahkan saudara, atau status sosial ekonomi merendahkan saudara, tenang saja. Mereka tidak tahu. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Paulus juga berkata, dari semua orang, akulah yang paling banyak dosanya, tapi oleh anugerah aku diselamatkan. Saudara, dan karena kasih Yesus, saudara ini berharga luar biasa. Sehingga Yesus berkata, kalau ada 100, hilang 1, dicari. Karena ini berharga luar biasa. Dia berkata tentang domba, ini gambaran dari jiwa-jiwa yang dimilikinya kemudian. Sehingga kalau hilang 1, dicari. Dimeteraikan Roh Kudus itu bukan hanya dimiliki, berbicara tentang kepemilikan, tetapi berbicara tentang proteksi. Kalau saudara dimeteraikan Roh Kudus, itu diproteksi. Ayat 14, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya, untuk memuji kemuliaannya. Saudara, diproteksi sampai hari penebusan. Hari penebusan itu hari rapture, diangkat. Sudah terjamin saudara. Nah, diproteksi dari apa? Protect from the wrath coming upon the world. Diproteksi dari murka yang akan datang atas dunia ini. Semua agama-agama mereka percaya bahwa di depan itu ada murka yang akan menimpa dunia. Semua mereka mengajarkan itu, bahwa di depan itu ada murka yang akan menimpa dunia. Ada yang memprediksi meteor tabrakan, lalu hancurlah seluruh dunia. Tetapi siapa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia diprotek dari the wrath coming upon the world. Saudara dan saya diproteksi itu. Mari kita melihat, mengintip contoh yang terjadi di Wahyu. Di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 3, jangan kamu merusak darat, laut maupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Jadi ternyata dimeterai ketika zaman Wahyu itu di dahi. Dimeterai untuk diproteksi. Meterainya di dahi. Di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan, yaitu tadi di dahi, yaitu 144.000 orang dari suku-suku Israel. Meterai di dahinya adalah apa? Wahyu 14 ayat 1. Aku melihat anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Meterai di dahi nama Bapa yang tertulis di Bible 6.823 kali. Itu adalah Yod-He-Vav-He. Yahweh. Yahweh. Dimeteraikan Roh Kudus itu bukan hanya bermakna ownership, kepemilikan, engkau milik Tuhan, engkau dibeli dengan darahnya, engkau berharga, hilang 1 dicari, dan karena saudara warga surga, masa saudara akan membiarkan orang lain terhilang padahal itu harta Tuhan. Saudara turut care dan reach, saudara turut memerhatikan dan menjangkau. Yang kedua adalah berbicara tentang proteksi. Saudara dengan Roh Kudus diproteksi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah garansi, jaminan. Saudara terjamin. Kalau saudara beli barang
barang baru, segelnya rusak. Saudara percaya bahwa barang itu baru? Kan enggak. Harus segelnya utuh. Itu dijamin baru. Kalau saudara beli makanan, kalengan, apalagi dari luar negeri, segelnya rusak, saudara berani makan? Jaminan. Kalau disegel, itu berarti terjamin. Paling akhir sekarang. Kalau saudara masuk di sebuah kompleks perumahan, di situ ada pos penjaga. Pos penjaga itu akan minta kepada saudara apa? KTP atau SIM. KTP atau SIM toh? Sebagai jaminan. Karena saudara kan pendatang. Tujuannya supaya saudara enggak tinggal di situ terus, tapi akan keluar dan ngambil jaminan saudara, yaitu SIM atau KTP. Saya beritahu kepada saudara, firman Tuhan menyebutkan saudara di bumi ini adalah pendatang, perantau. Tapi saudara sudah di-stempel dengan Roh Kudus. Supaya apa? Ketika nanti Tuhan Yesus balik, semua yang ada stempelnya Roh Kudus akan dibawa sehingga di mana Yesus berada, saudara pun akan berada di sana. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaminan. Katakan amin. 3 hal ini biarlah kau pegang dan kau yakini. Aku dimiliki Tuhan dan aku berharga. Aku diproteksi Tuhan sampai hari penebusan. Dan aku dijamin oleh Tuhan. Gak akan tertinggal. Tetapi pasti diambil. Karena meterai Roh Kudus itu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan, pemelihara, penguasa hidup kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau berjanji, Engkau pasti menggenapi janji-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.